tapi untuk lingkungan birokrasi. Ya. Khusus untuk masyarakat kita sekarang. Yang pertama. Yang kedua, apa pesan Pak Bupati terhadap kepemimpinan yang baru, pemerintahan yang baru, berkaitan dengan banyak hal, termasuk kesan yang ketiga kita mencari tahu dari Pak Bupati, apa sih penilaian Pak Bupati terhadap pers di Manggarai selama ini? Terima kasih. Yang pertama mengenai masyarakat ya. Sikap saya selama ini terhadap masyarakat itu harus sabar. Kadang-kadang harapan kita dalam hal apa saja itu tidak bisa sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena persepsi konsep masyarakat dengan apa yang kita konsepkan dan persepsikan berbeda. Sehingga penerimaan itu juga berbeda. Nah, oleh karena itu menurut saya, karena ini banyak faktor yang menentukan, sehingga kita tidak boleh menyalahkan masyarakat dan kita selalu bersabar untuk terus bersama mereka, menjadi mendidik mereka, kemudian memberikan pengetahuan kepada mereka, sehingga demikian kita bisa terus bekerja dengan konsep yang kita sudah rumuskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai pemerintah, sebagaimana saya sampaikan tadi, sebenarnya tugas negara dan pemerintah ini tidak berubah sepanjang Undang-Undang 45 itu tidak berubah, yaitu memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa ini, ketertiban umum dan seterusnya. Jadi yang dikejar itu. Oleh karena itu, setiap periode kepemimpinan tentu diharapkan dia bekerja di dalam frame itu. Bagaimana dia bisa mencapai itu? Mungkin dengan cara-cara yang agak berbeda. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya harus sampaikan tadi bahwa Indonesia ini umurnya sudah 76 tahun, Manggarai 52 tahun. Berapa banyak presiden? Berapa banyak bupati? Kita punya keadaan ya seperti sekarang. Artinya apa? Membangun itu bertahan. Tidak bisa dia membalikkan telapak tangan. Satu periode semua masalah selesai, itu ya mungkin. Nah, oleh karena itu setiap periode kepemimpinan kita mau melihat apa fokusnya, apa prioritasnya, dan bagaimana prioritas dikerjakan. Itu saya kira pikiran saya berkaitan dengan apa tugas aparatur pemerintah. Ada lagi? Yang kesan pers. Oh, tentang pers. Saya senang. Ya, jujur saja banyak hal yang saya kadang-kadang tahu pertama dari teman-teman pers. Dan oleh karena itu tugas saya bagaimana memfollow up-nya. Lalu kemudian saya sampaikan kepada teman-teman di OPD untuk mereka cek di lapangan. Contoh misalnya ada foto berkaitan dengan ruang kelas yang rusak, kan begitu. Itu contoh saja. Lalu kemudian dengan begitu saya forward itu ke pimpinan perangkat daerahnya, dan ternyata memang respon mereka cepat. Mereka akan periksa, mereka lihat, lalu kemudian itu direncanakan untuk pembangunan berikutnya. Jadi menurut saya teman-teman pers ini adalah mitra pemerintah yang paling strategis. Soal kritik menurut saya biasa itu, kan begitu. Dan itu semuanya ke dalam rangka kemajuan. Sehingga pesan saya untuk teman-teman pers, jangan pernah berubah. Tetaplah seperti yang selama ini kamu kerjakan selama pemerintahan saya. Saya tidak pernah menjauhi teman-teman pers begitu. Jadi tentu pers itu beda dengan Facebook atau yang pakai akun palsu itu beda, itu lain. Yang kita harapkan sekarang itu adalah bagaimana yang
akun palsu itu bisa diberantas gitu. Jadi teman-teman bekerja cukup maksimal menurut saya untuk kadang-kadang hujan-hujan juga turun sama-sama dengan saya. Ada longsor di mana, kemudian ada bencana alam apa di mana. Dan luar biasa ini. Tinggal komunikasi saja nanti dengan humasnya, sehingga kemudian mereka bisa, salah satu contoh misalnya, jadi bencana alam tahun 2007, dia kemudian menjadi Indonesia, sampai presiden datang ke sini, sampai menteri-menteri Menko datang ke sini, itu karena peran pers. Bagaimana pers itu memberitakan sedemikian rupa mengenai kondisi kita waktu itu, sehingga demikian itu akan mempengaruhi juga Jakarta. Itu contoh sederhananya. Jadi jangan menganggap sepele mengenai peran-peran dari teman-teman di pers. Ya. Apakah ada rencana untuk bertarung lagi periode berikut? Saya masa transisi ini untuk ini kan ada masa transisi ini, entah 6 bulan, entah 8 bulan, itu masa di mana saya harus menyesuaikan semua pola hidup, cara kerja, cara berpikir dan segala macam. Jadi di masa transisi ini saya akan berpikir semuanya. Karena saya berpikir bahwa yang penting sehat aja dulu lah. Jadi setelah kita sehat, maka segala sesuatunya bisa kita kerjakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pers dan selama ini juga sudah bekerja sama dengan baik dengan Pemda selama pemerintahan saya dan Pak Victor ya. Apa ada rencana balik ke kampus lagi? Saya ini kan kampungnya banyak di Rafkas. Kampus. Ya itu tadi. Jadi saya punya kampung ini kan banyak. Di Rafkas, di Kupang, di Ruteng begitu toh. Jadi kapan mau pulang ke Kupang ya pulang gitu. Di sini gitu dan seterusnya. Kalau soal di kampus memang sampai sekarang saya masih mengajar S2 tapi. Jadi tapi ini kan ini sekarang tidak tatap muka ya, lebih banyak ini virtual. Nah saya ini harus belajar lagi soal virtual nih, virtual soal dalam ini kuliah ini kak. Tapi saya kira dalam 1-2 bulan saya akan belajar itu dan demikian saya bisa mulai dengan proyek itu lagi. Saya kira itu teman-teman, terima kasih semua. Terima kasih.